warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar anak-anak ibu? Baik-baik aja kan? Nah, hari ini sebelum kita mulai belajarnya, kita berdoa dulu ya menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Semoga hari ini belajarnya bisa diterima dengan baik dan anak-anak ibu juga bisa langsung menerima apa yang ibu ajarkan hari ini. Nah, kalau begitu, siapa yang tadi malam sudah membaca atau membuka bukunya materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, siapa itu yang jawab? Oh, iya betul. Kita akan belajar tentang statistika. Jadi hari ini kita akan belajar tentang statistika. Nah, sebelumnya anak-anak pasti sudah belajar statistika ini waktu di SMP ya kan? Nah, kita juga akan belajar ini, tetapi ini agak beda, sama tapi berbeda. Ada bedanya. Siapa yang tahu apa bedanya? Ada yang bisa jawab? Ya, Caca? Oh, iya betul sekali, yaitu data tunggal dan data kelompok. Jadi, untuk hari ini kita hanya belajar mengenai data tunggal. Hari ini kita belajar tentang data tunggal. Nah, apa yang kalian ketahui tentang data tunggal? Sebelum kalian masuk ke data tunggal ini, sebelumnya kalian pas SMP, kalian belajar apa? Tentang apa? Ya, Roni? Min, modus, dan median. Benar. Kita juga di sini akan belajar tentang min, modus, dan median. Yang pertama itu ada min. Nah, min itu, siapa yang tahu min itu apa? Ya, rata-rata. Min itu rata-rata. Disimbolkan dengan ya X bar, yang artinya X ada garis di atasnya. Nah, siapa yang bisa mencontohkan rata-rata dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang bisa? Ya, rata-rata mencari nilai rapot ya. Untuk biasanya kalau misalnya dapat rapot, kita mencari nilai rata-ratanya ya. Nah, rumus dari rata-rata ini adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Atau dalam penulisan matematikanya itu adalah sigma FIXI dibagi sigma F. FI ini adalah banyak data dari XI. Kalau si F ini banyaknya data, jadi sama aja gitu. Lalu yang kedua ada modus. Pasti kalian udah pada tahu kan modus ini apa? Ya kan? Nah, modus ini adalah nilai yang sering muncul atau data yang sering muncul. Jadi kalau misalnya dalam suatu data itu ada, misalnya contohnya 2, 2, 2, 5, 1. Nah, yang mana yang paling banyak muncul? Iya, nilai 2, itulah yang disebut dengan modus. Nah, sekarang kita masuk ke kuartil. Nah, dalam kuartil ini ada pembagiannya lagi, yaitu ada Q1 atau yang biasa disebut dengan kuartil bawah. Lalu ada Q2 yang biasa disebut dengan median. Nah, jadi median ini yang biasanya kalian pahami di SMP, median itu sama dengan Q2 ya. Lalu ada namanya Q3 atau kuartil, ya kuartil atas.
Nah, untuk mencari nilai kuartil-kuartil ini, kita bisa menentukan dengan letak kuartilnya. Jadi kalau misalnya datanya banyak, kita tuh bisa tahu dia tuh ada di data keberapa gitu. Jadi jadi tuh kita nggak perlu kayak yang nutup gitu yang kayak kalian di SMP. Nah itu, jadi kalau misalnya untuk menentukan letak kuartilnya di mana, itu bisa pakai dengan letak kuartil. Nah, untuk menentukan letak kuartilnya itu tergantung datanya. Siapa yang tahu datanya tergantung data apa? Ya, dia ada tergantung dengan data ganjil dan data genap. Nah, untuk data ganjil, untuk menentukan Q1-nya, letak Q1-nya itu ada di data keberapa, jadi kita bisa merumuskan dengan 1/4 N ditambah 1. N ini banyaknya data ya, jadi misalnya datanya kalau ganjil misalnya 5. Nah, berarti dia nanti 1/4, 5 ditambah 1, 5 ditambah 1, 6. Nanti 6 dibagi 4 hasilnya itulah dia dari data ke 1, berapa, misalnya 1,3. Nah, itulah nanti datanya ya. Bukan itu datanya, tapi data ke itu. Kalau misalnya 1,3 berarti datanya yang di 1,3 itu misalnya 2. Nah, gitu. Lalu untuk Q2-nya setengah N ditambah 1. Sama juga. Kenapa ini setengah? Kalau misalnya kan Q1 itu 1/4. Q2 berarti 2/4. 2/4 kan sama dengan setengah, ya kan? Q3-nya berarti ya 3/4 N ditambah 1. Paham ya? Nah, untuk yang di data genapnya sama, hampir sama. Ini ada Q1-nya. Q1-nya kita bisa mencarinya dengan sama 1/4. Ini N plus 2. Bedanya dia di plus 2 ya. Dia sama-sama 1/4 tapi dia N plus 2. Mengerti ya? Lalu Q2-nya setengah XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1. Lalu ada Q3-nya. Q3-nya bedanya dengan yang ini, dia adalah 1/4 3N ditambah 2. Nah, kelihatan kan bedanya di Q3-nya? Q3-nya yang di sini dia langsung dikalikan ke 3/4-nya. Kalau ini 3-nya dikalikan dengan N-nya. Ingat ya, N-nya itu banyak data. Kita lanjut lagi ke jangkauan data. Nah, jangkauan data ini dia adalah X max dikurang X min. X max ini maksudnya data yang terbesar dikurang dengan data yang terkecil. Ingat ya, data terbesar dikurang dengan data terkecil. Lalu ada jangkauan kuartil. Nah, kalau jangkauan data itu X max dikurang X min, kalau jangkauan kuartil adalah Q3 dikurang Q1. Ini jangkauan kuartil atau biasa disebut dengan hamparan. Beda ya jangkauan data dengan jangkauan kuartil. Jangkauan data itu data terbesar dikurang data terkecil.
Kalau jangkauan kuartil itu Q3 dikurang Q1. Habis itu kita ada simpangan kuartil, yaitu setengah dari Q3 dikurang Q1, atau bisa juga setengah dari hamparan. Hamparan kan Q3 dikurang Q1 kan, jadi simpangan kuartil itu bisa dikatakan setengah dari hamparannya. Lalu ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini rumusnya itu SR sigma FI dikali mutlak XI dikurang X bar per sigma F. Lalu ada varians. Varians ini mirip dengan simpangan rata-rata, cuman di simpangan rata-rata ini kan dia XI dikurang X barnya itu pakai harga mutlak. Kalau harga mutlak itu kan misalnya harga mutlak 2 dikurang 5, 2 dikurang 5 kan min 3 kan. Kalau harga mutlak itu semuanya yang negatif jadikan positif, jadi dia nggak ngaruh gitu. Nah, kalau yang ini dia sama, cuman ini dikuadratkan. Kalau dikuadratkan min 2 dikurang 5 kan min 3. Min 3 dikuadratkan kan jadinya positif. Jadi begitu bedanya. Ini sigma FI XI dikurang X bar kuadrat per sigma F. Lalu ada simpangan baku yang terakhir. Nah, simpangan baku ini akar dari si varians. Nah, jadi kalau misalnya mau mencari simpangan baku, berarti kalian harus mencari variansnya dulu, baru dapat simpangan bakunya. Jadi catatkan apa yang Ibu tadi tuliskan di papan tulis ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Nah, contoh soalnya itu ada 5, 7, 8, 9, 11, 11, 12, 13, dan 14. Nah, coba semuanya sambil Ibu memberikan contoh di sini, kalian juga menuliskan mencari sendiri gitu, mencari sendiri di buku kalian ya. Nanti Ibu bakalan tanya apa jawabannya. Sembari Ibu di sini Ibu akan meminta kalian mencari dari min sampai ke simpangan baku kayak tadi. Yang pertama kita cari nilai minnya dulu ya. Nah, tadi min itu apa? Jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi ini kita tinggal jumlahin aja. 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 3 lagi. Nah, jumlah datanya ada? Iya, ada 9. Nah, jumlah ini berapa? Jumlah berapa? Oh, 90. Benar nggak nih? 90 dibagi 9 jadi dapatnya 10. Iya. Jadi rata-ratanya 10. Lalu kita cari modusnya. Modus tadi apa? Iya, banyak data yang sering muncul. Lihat di sini modusnya yang banyak sering muncul yang mana? Iya, 11. Lalu kita mencari kuartilnya. Untuk mencari kuartil tadi kita mencari apanya dulu? Letak kuartil. Nah, untuk mencari letak kuartilnya itu kan tadi ada yang dibedakan
berapa? 9 ditambah 1 berarti 10 dibagi 4 berapa? 2,5. Benar. Nah, kita lihat data ke 2,5 dari yang ini. Jadi kita hitung 1, 2. 2,5 kan antara 7 dan 8. Jadi untuk mencari Q1-nya kita jumlahkan. Kan ya, ini 1, 2. 2,5 kan di tengah-tengah antara 7 sama 8. Jadi kita jumlahin. 7 ditambah 8 dibagi 2. Berikutnya 15 dibagi 2 7,5. Berarti Q1-nya itu Q1-nya terletak pada data ke 2,5, yaitu datanya 7,5. Lalu Q2-nya setengah. Apa tadi rumusnya? Ya, setengah 9 ditambah 1. 10 dibagi 2 5. Data kelima hitung. Ini tadi di sini 2. Hitung sama-sama 3, 4, 5. Berarti Q2-nya 11 ya. Nah, Q3-nya 3/4 dari N ditambah 1. 9 ditambah 1 10. 10 dikali 3 30. 30 dibagi 4 berapa? 30 dibagi 4 7,5. Nah, tadi 11 ini data kelima. Kita tambahin aja 6, 7. 7,5 berarti antara ini. Nih, 12 dan 13. Jadi Q3-nya 12 tambah 13 berapa? Dibagi 2. 12 tambah 13 25 dibagi 2 12 ditambah 13 12 25 25 dibagi 2 12,5. Lalu kita mencari simpangan dan jangkauan data. Jangkauan data. Apa tadi jangkauan data? Data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesarnya berapa? Ya, 14 dikurang 5 9 ya. Lalu ada jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil tadi Q3 dikurang ya, berapa Q3-nya? Q3 tadi ya 12,5 dikurang Q1-nya 7,5 berapa? 5 ya. Lalu ada hamparan. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil tadi setengah dari hamparan kan? Ini kan termasuk hamparan. Berapa? Berarti setengah dari 5 itu 2,5. Lalu kita mencari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata tadi rumusnya itu kan SR sigma FI harga mutlak XI dikurang X bar per sigma F kan. Nah, sigma FI-nya kita lihat dari sini, dari 5
Berapa? Iya betul, ada 22/9. Jadi simpangan rata-ratanya ini 22/9. Lalu kita ada varians. Nah, coba kalian cari masing-masing dulu ya di bukunya. Nanti ibu tanya. Ibu tanya berapa kalian dapatnya. Ibu tuliskan rumusnya, varians yaitu sigma FI XI dikurang X bar pangkat 2 per sigma F. Nah, ayo dicari. Kasih waktunya 5 menit ya. Bisa jumpa ya dalam waktu 5 menit. Ya, itu dulu ya. Lagi berapa? Iya benar. Harganya nilai variansnya yaitu 70/9. Nah, sekarang yang terakhir, simpangan baku. Simpangan baku tadi apa? Iya, akar dari varians. Dapatnya 70/9. Akar. Akar 70/9 ya. Baik, untuk pelajaran hari ini kita sudahi sampai di sini. Sebelum ibu tutup, siapa yang mau memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini? Ya, Dimas? Kesimpulannya benar. Statistika ini bisa kita